Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Syafa Activity. Kalian yang arek Surabaya pasti sudah tahu kan kalau Surabaya itu dikenal sebagai kota pahlawan. Pernah terjadi pertempuran besar di Surabaya, yaitu pada tanggal 10 November 1945 yang akhirnya dikenal sebagai Hari Pahlawan. Di Surabaya ada banyak tempat bersejarah dan peninggalan-peninggalan bersejarah. Kali ini aku akan wawancara sama Om Kuncar. Beliau adalah pemerhati sejarah. Kali ini kita akan membahas sejarah Kampung Penele di Surabaya. Oke, ikutin terus ya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Let's check it out. Assalamualaikum Om, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Om, ceritain dong sejarah Penele itu gimana? Penele ini kalau di Surabaya menjadi salah satu daerah tertua di Surabaya. Jadi sekitar tahun 1300 itu sudah menyebutkan kawasan yang diduga adalah Penele. Kenapa tertua? Karena lokasi Penele ini berada di antara dua sungai utama di Surabaya, Sungai Kalimas dan Sungai Undaan. Dan dulu ketika jalan raya masih belum dibangun, semua transportasi itu kan melalui air, sehingga Penele ini karena berada di tengah-tengah di antara dua sungai, dia menjadi perkampungan pertama. Di Penele itu tempat bersejarahnya, di Penele ada apa aja Om? Di Penele ini ada banyak tempat bersejarah yang banyak orang nggak tahu. Salah satunya adalah rumah kelahiran Presiden Indonesia pertama, Bung Karno. Insinyur Soekarno itu lahir di Penele. Terus kemudian di Penele juga ada rumah Cokro Aminoto, pahlawan nasional. Terus yang ketiga, di Penele ini juga ada Masjid Jami namanya. Ini salah satu masjid tertua di Surabaya, karena yang mendirikan Masjid Jami adalah Sunan Ampel, juga ada di Penele. Dan yang paling besar adalah makam Belanda. Makam Belanda ini letaknya ada di depan kita. Dia dibangun, diresmikan 1 Desember 1867. Jadi usianya sudah 1 abad lebih. Dan sampai sekarang juga masih terlihat, masih bisa kita saksikan. Di luar itu ada banyak sekali tempat-tempat bersejarah di daerah Penele ini. Ada rumah pabrik Raja Gula. Jadi ada zaman Belanda itu ada namanya seorang pengusaha terkaya di Asia namanya Oei Tiong Ham. Dia punya, karena begitu kayanya dia punya rumah yang seperti istana yang juga ada di Penele. Kemudian di situs-situs lain ada banyak, ada Rumah Sakit Mata Undaan, itu rumah sakit mata pertama di Surabaya. Ada Panti Werda yang juga tertua di Surabaya, menempati bangunan zaman Belanda. Banyak sekali di sini. Dan yang paling tua, ditemukan sebuah situs sumur yang ada di salah satu gang di daerah Penele ini, yang dikenal dengan nama Sumur Jobong. Sumur ini modelnya seperti terbuat dari tembikar, terbuat dari tanah liat yang dibakar, dan modelnya mirip seperti sumur yang sering ditemukan di Mojopahit, di Trowulan. Jadi diperkirakan usianya era tahun-tahun zaman kerajaan Majapahit antara tahun 1300 sampai 1500.
Kalau di rumah Mas Cokroaminoto itu ada apa aja sih? Sejarahnya itu gimana? Tempat sejarahnya? Itu sekarang menjadi museum. Sebelumnya itu adalah tempat tinggalnya Cokroaminoto. Siapa Cokroaminoto itu? Cokroaminoto itu adalah orang yang pertama kali memiliki gagasan Indonesia merdeka dan mengumpulkan banyak orang-orang untuk menjalankan upaya-upaya Indonesia harus merdeka. Sekitar tahun 1916 dia sudah memiliki organisasi, memimpin organisasi yang bernama Syarikat Islam, yang tahun 1916 itu jumlah anggotanya sudah tercatat 2 juta orang. Begitu banyaknya jumlah anggotanya ini, Cokroaminoto itu dipandang sebagai orang yang sangat berpengaruh. Dia punya gagasan merdeka. Murid-muridnya, Cokroaminoto punya banyak murid-murid. Ketika dia sudah memimpin organisasi, murid-muridnya kelak menjadi orang-orang penting. Salah satunya adalah Bung Karno. Jadi waktu Bung Karno masih sekolah, dia tinggal tidur dan tinggal di rumahnya Cokroaminoto di situ, dan dari situ Bung Karno belajar tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi banyak sekali kita melihat cerita tentang sejarah awal Indonesia merdeka dari rumah itu. Nah, jadi yang 2 juta orang itu dia nyari sendiri? Ya, iya. Nah. Katanya tempat lahir Bung Karno itu ada di Penilai ya? Benar, Bung Karno sendiri menulis di bukunya ketika masih hidup. Bung Karno punya buku namanya Penyambung Lidah Rakyat, judul bukunya menyebutkan kalau saya, maksudnya Bung Karno, lahir di Kampung Lawang Seketeng. Kampung Lawang Seketeng itu kampung yang ada di Penilai. Kalau dari tempat ini ya sekitar 100 meter. Kenapa Bung Karno lahir di sini? Karena bapaknya Bung Karno yang bernama Pak Raden Sukemi itu, yang berstatus sebagai guru, dia ngajar di sini. Jadi sekitar ya 500 meter dari Penilai ini ada namanya SD Sulung. SD Sulung, dan bapaknya Bung Karno ngajar di situ. Sehingga dia harus ngontrak di sekitar sekolahannya. Dia memilih tinggal di daerah Penilai karena dekat dengan tempat mengajarnya. Jadi tahun 1901 Bung Karno lahir ketika bapaknya ngajar di SD Sulung itu. Tetapi waktu usia 6 bulan Bung Karno pindah dari Penilai, termasuk bapaknya, karena bapaknya dipindah tugas ke kota lain. Jadi Bung Karno lahir sampai kira-kira usia 6 bulan ada di Penilai. Gimana? Katanya ada Langgar Tua ya, musala tua. Oh iya, di sini ada langgar yang dibangun tahun 1895. Jadi sudah 100 tahun lebih. 1 abad. 1 abad lebih. Langgarnya terbuat dari kayu, semuanya kayu, dan lantai 2, yang lantai atas buat sholat, yang lantai bawah sepertinya dibuat tempat pertemuan warga. Nah, langgar itu barusan dipugar, dikembalikan lagi, dicat ulang sama pemerintah kota dan dijadikan tempat wisata. Kalau Masjid Tua peninggalan Sunan Ampel sejarahnya gimana, Om? Ya, jadi Sunan Ampel itu selain mendirikan pesantren, termasuk juga masjid di daerah Ampel yang sekarang dikenal dengan Ampel. Sunan Ampel sebenarnya sempat singgah di 2 tempat di Surabaya. Yang pertama di Kembang Kuning, yang sekarang kita bisa melihat ada Masjid Rahmat namanya di Kembang Kuning. Yang kedua dia singgah di Penilai dan dia mendirikan Masjid Penilai di sini.
Tidak ada catatan, tetapi yang pasti perjalanan Sunan Ampel kan dari Mojopahit, dari daerah Mojokerto sekarang itu, karena belum ada jalan raya, dia pasti menyusuri sungai. Dan sepertinya karena penilai ini berada di percabangan sungai, dia mungkin istirahat di sini. Tapi semua meyakini banyak catatan yang menyebutkan bahwa Masjid Jami ini didirikan pertama kali sebagai masjid oleh Sunan Ampel. Tampaknya sebelum Ampel menuju ke Ampel, karena rutenya dari Mojopahit ke Ampel, dia singgah di dua tempat itu. Om sekarang bisa tolong ceritain tentang makam Belanda? Ya, ini makam Belanda peninggalan kolonial yang terluas di Indonesia dan usianya termasuk tertua di Indonesia selain makam yang ada di Jakarta. Makam ini luasnya 5 hektar. Ada 3.000 lebih orang yang dimakamkan di sini, tidak hanya orang Belanda, tetapi bukan orang Jawa. Kebanyakan adalah orang-orang Eropa. Di sana juga ditemukan orang Jerman, selain Belanda ada orang Inggris, ada Jepang, meskipun juga tidak banyak, ada Tionghoa. Tapi ini bukan juga makam Kristen, karena kalau dilihat di situ selain ada gambarnya salib, di situ juga makam Yahudi, karena dulu di zaman penjajah juga banyak warga Hindia Belanda ini beragama Yahudi, jadi dia dimakamkan di sini. Nah, makam ini itu salah satu yang terluas, tidak pernah dipotong untuk, kalau di Jakarta itu karena lahannya luas kemudian dipotong dijadikan kantor. Kalau ini relatif tidak pernah berubah sama sekali. Ini menjadi makam modern pertama di Indonesia, makam modern pertama juga di Surabaya, karena sebelumnya makam Belanda itu berada di halaman gereja, biasanya gitu. Jadi makam sebelum orang-orang Belanda dimakamkan di sini, dulu dimakamkan di daerah Kerembangan. Sekarang namanya Kerembangan Makam, tapi sudah makamnya hilang. Sebelum di Kerembangan, orang-orang Belanda itu, orang-orang Eropa itu dimakamkan di halaman gereja. Seperti kita umat Muslim, kalau dimakamkan biasanya di pekarangannya masjid. Jadi setelah jumlah orang Belanda semakin banyak, dia harus dimakamkan di luar gereja, kemudian dipilihlah daerah penilai ini untuk pemakaman. Di sini banyak tokoh-tokoh penting yang dimakamkan di tempat ini. Di antaranya kita bisa melihat makamnya Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang meninggal tahun 1844, namanya Peter Merkus. Dia satu-satunya Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang meninggal dan dimakamkan di luar ibu kota. Dulu ibu kotanya di Jakarta sama di Bogor. Jadi semuanya Gubernur Jenderal kalau meninggal ya di Jakarta atau di Bogor, tapi dia satu-satunya yang dikubur di luar ibu kota. Selain itu juga ada nama PJB Peres. PJB Peres itu mantan wakil ketua Mahkamah Agung zaman Belanda. Dia meninggal tahun 1855. Dia dikenal sebagai residen Sulawesi ketika perang Diponegoro. Jadi PJB Peres itu dimakamkan di tempat ini karena dulu pernah ketika masih hidup dia punya wasiat kalau meninggal kepingin dimakamkan di Surabaya. Makanya meskipun dia tugasnya sudah di Jakarta saat itu, meninggal dia dimakamkan di sini. Ada juga makam
pencetus bahasa Indonesia, seorang Belanda namanya Van der Tuuk. Jadi tahun 1890-an ada tokoh Belanda yang dia gemar membuat kamus bahasa daerah ke bahasa Belanda. Sampai kemudian dia membuat kamus bahasa Melayu. Kan Indonesia belum disebut namanya. Jadi dia yang pertama kali bikin kamus bahasa Melayu yang kelak tanggal 28 Oktober 1928 bahasa itu ditetapkan sebagai bahasa nasional dengan nama bahasa Indonesia melalui Sumpah Pemuda. Jadi orang yang membuat tulisan kamus bahasa Melayu pertama, bahasa-bahasa daerah pertama itu seorang Belanda, bukan orang pribumi. Dan makamnya juga ada di sini. Ada banyak sekali, ada 3.000 lebih makam, banyak tokoh-tokoh penting yang dimakamkan di sini. Terutama memang pejabat. Jadi ada residen itu sekarang nggak ada jabatan residen itu. Di atasnya wali kota, di bawahnya gubernur. Itu ada banyak residen juga dimakamkan di situ. Ada banyak sekali. Ada penyebar agama Katolik. Jadi kalau di Islam itu ada namanya, kita mengenal namanya Wali Songo gitu. Kalau di Katolik itu ada penyebar agama Katolik yang salah satunya juga dimakamkan di sini. Ini menarik. Karena tidak mungkin menarik, terutama bagi orang-orang luar negeri, karena di sini banyak cerita tentang sejarah kota Surabaya, banyak ditemukan di makam ini. Oke, terima kasih Om waktunya. Ya, terima kasih, sama-sama. Jangan capek-capek belajar sejarah karena sejarah itu menyenangkan. Terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi cerita tentang sejarah Kampung Peneleh di Surabaya. Seru kan? Lain kali aku akan bahas sejarah yang lain. Oke guys, sekian video dari aku. Semoga bermanfaat. Dadah, assalamualaikum.